Laki-laki dan perempuan terkadang kelihatan seperti dua spesies yang sangat berlainan. Kamu pasti familiar dengan pepatah ini kan? Pria berasal dari Mars dan wanita dari Venus. Tapi keduanya memang punya beberapa perbedaan. Bentuk dan ukuran tubuh kita jelas berlainan, kepribadian, selera, dan warna rambut kita juga beragam. Semua ini nggak perlu dijadikan sebagai kompetisi kan? Karena tiap manusia punya keunikannya sendiri. Tapi nggak dipungkiri sih, tubuh laki-laki dan perempuan punya perbedaan biologis yang sangat mendasar. Sejauh yang kita tahu, laki-laki nggak berasal dari planet lain, tapi hal-hal unik di dalam tubuh pria bisa mengejutkan banyak orang termasuk para kaum Adam sendiri. Oke, pakai dulu jas doktermu dan ambil stetoskopmu ya, biar kamu bisa ngecek fakta mengejutkan pada tubuh pria. Testosteron menjadi salah satu faktor utama atribut fisik yang menentukan keunikan pada pria. Misalnya saja, rambut yang tumbuh lebih panjang di area dada dan wajah mereka. Contoh lain yang nggak begitu terlihat yaitu kulit mereka lebih tebal. Dengan kadar testosteron yang lebih tinggi, kulit pria rata-rata umumnya 20-25% lebih tebal dari wanita. Lebih spesifiknya, kulit dalam alias dermis mereka lebih tebal. Karena itulah kulit pria biasanya lebih keras dan teksturnya lebih kasar. Tapi ternyata karakteristik ini nggak benar-benar menguntungkan. Para pria terus-menerus kehilangan kolagen di usia muda dibandingkan wanita. Sehingga kulit mereka jadi lebih tipis, kendor, dan lebih rentan terkena keriput. Semakin tua usianya, kulit mereka semakin tipis. Tapi kulit yang lebih tebal bisa mencegah tanda-tanda penuaan dalam waktu yang lebih lama. Jadi intinya, kulit seperti ini membawa kelebihan dan kekurangan. Meski tanda-tanda penuaan cepat terlihat pada wanita, proses penuaan fisik pria berlangsung lebih cepat dan kerutan mereka terlihat jelas. Kulit bisa diibaratkan seperti penghapus yang semakin tebal akan semakin awet. Tapi saat kerusakan dan kerutan mulai bermunculan, semuanya langsung terlihat jelas. Skincare bisa membantu menjaga kulitmu tetap halus dan sehat. Tapi jangan lupa pakai tabir surya secara rutin ya, meski kamu sering beraktivitas di dalam ruangan. Kok tiba-tiba hawanya jadi panas ya? Kamu pernah debat bareng teman atau saudaramu soal suhu di dalam ruangan kan? Duh, AC-nya kayaknya perlu dinyalain lagi deh. Tapi suhunya perlu dinaikin apa diturunin nih? Mungkin sebaiknya nyalain kipas angin aja deh. Nah, seringnya kaum pria di dalam ruangan akan ngerasa agak kepanasan. Dan meskipun nggak selalu sama, hal yang mereka rasain belum tentu salah kan? Reseptor dingin utama pada kulit pria nggak begitu sensitif. Tapi bukan berarti mereka perlu hidup di tengah Arktik ya. Mereka cuma lebih toleran terhadap suhu dingin. Masih terkait dengan suhu tubuh, sistem peredaran darah pria juga sangat berlainan. Wanita memiliki suhu inti yang lebih tinggi, dan mereka lebih rentan terhadap perubahan suhu lingkungan yang terjadi secara mendadak. Tapi suhu inti pria nggak begitu terpengaruh. Makanya, perubahan suhu begitu sering luput dari perhatian mereka. Selain soal respon terhadap suhu ruangan, pria dan wanita juga punya perbedaan pandangan. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal mata yuk. Pria melihat rentang warna yang lebih sedikit dibandingkan wanita. Jadi, saat pria ngelihat warna biru, para wanita kemungkinan besar akan ngelihat gradasi yang lebih halus, misalnya biru keunguan. Sementara itu, para pria lebih lihai melihat objek yang bergerak di kejauhan. Jadi perbedaan cara pandang pria dan wanita lebih dari sekedar warna. Studi menunjukkan variasi optik pria disebabkan oleh faktor fisiologis berupa testosteron. Reseptor testosteron pada pria lebih banyak daripada wanita, sehingga korteks visual mereka punya susunan neuron yang berbeda. Menurut sebuah teori, hal ini disebabkan oleh evolusi, khususnya saat manusia purba masih berburu dan mengumpulkan makanan. Rambut dekat kemungkinan telah menguntungkan kaum pria di zaman dulu untuk ngebedain mangsa dan predator dari jauh. Sedangkan wanitanya mungkin telah mengembangkan palet visual jarak dekat, khusus untuk mengumpulkan makanan. Meski praktek berburu dan meramu sudah jarang dijumpai di zaman now, para pria masih bisa ngeliat restoran favorit mereka dari kejauhan sambil nyetir. Wah, ternyata ada kemiripannya juga ya. Untuk membantu mengunyah makanan, pria juga memiliki gigi yang lebih besar. Tiap orang tentu punya perspektifnya masing-masing soal bentuk gigi maskulin dan feminim. Tapi, seringnya kaum pria lebih unggul dalam hal ini. Terutama karena gigi seri dan taring mereka lebih lebar dan tajam. Maka, senyum khas pria dipenuhi dengan deretan gigi besar dan kotak.
Lagi-lagi, penyebabnya adalah fisiologi evolusioner. Manusia di zaman dulu punya hierarki yang cukup konfrontatif, dan laki-laki perlu menegaskan dominasi mereka. Di kalangan kera modern, kerajaan Tan bisa aja memamerkan gigi taringnya untuk mengintimidasi penjantan lain atau merespon potensi ancaman. Gigi taring besar menandakan individu yang tangguh. Meski perilaku kayak gini nggak terlihat pada laki-laki modern, gigi yang lebih besar bisa menandakan garis rahang yang lebih lebar, dan fitur ini sering dikaitkan dengan maskulinitas. Senyum lebar yang memamerkan deretan gigi kinclong justru sering dikaitkan dengan kegembiraan. Mana senyumannya? Gigi yang lebih besar bukan satu-satunya sifat maskulin unik di mulut pria loh. Ada juga suara berisik yang bisa dihasilkan saat mereka tidur. Pria dan wanita memang mendengkur, tapi kebiasaan ini hampir 2 kali lebih mungkin dialami oleh pria. Studi tidur juga menunjukkan 4 dari 10 pria cenderung mendengkur, dan jumlahnya sekitar 40%, sedangkan wanita cuma 24%. Meski kebiasaan ini disebabkan oleh banyak faktor, ciri biologis tubuh pria menjadi penyebab utama di balik persentase tersebut. Menurut desain biologisnya, kebanyakan pria punya saluran nafas atas yang lebih besar dan laring yang lebih rendah. Makanya terbentuk celah besar di belakang tenggorokan, dan dengkuran mereka cenderung lebih kuat. Pria juga punya lebih banyak lemak perut, karena mereka mungkin telah mengasup lebih banyak karbohidrat. Bobotnya pun lebih berat dan membebani area leher, dada, serta toraks. Saluran nafas juga ikut tertekan dan secara efektif meningkatkan risiko mendengkur. Meski banyak orang nggak menyukainya, mendengkur nggak membahayakan kok. Tapi kebiasaan ini juga bisa mengindikasikan adanya masalah kesehatan. Jadi sebaiknya periksakan ke dokter ya. Kamu pernah penasaran nggak kenapa suara pria biasanya lebih dalam? Lebih dalam? Jawabannya ada pada tenggorokan mereka. Karena laringnya lebih besar, mereka punya fitur unik lain berupa jakun. Tulang rawan yang menonjol di tenggorokan ini terbentuk saat laring tumbuh di belakangnya, sehingga terus mendorongnya ke bagian luar. Sejumlah wanita yang laringnya lebih besar dari rata-rata juga bisa memiliki jakun, tapi perbedaan mendasarnya terletak pada suara kita. Laring adalah bagian tubuh yang menghasilkan suara. Kalau ukurannya lebih besar, suara yang dihasilkan akan lebih dalam dan keras. Di dalamnya terdapat celah yang lebih lebar agar getarannya beresonansi. Karena ukuran jakun dipengaruhi oleh laring di belakangnya, jakun yang lebih besar juga menghasilkan suara yang lebih dalam. Jakun berfungsi sebagai perisai untuk melindungi laring dari cedera. Itu aja sih fungsi khususnya. Nah, kalau kamu mau karaokean, sebaiknya jangan duet bareng orang yang berjakun besar ya. Nanti kamu malah kesulitan memproyeksikan pitch suara mereka. Kali ini kita lanjut ke pembahasan soal bulu mata. Kaum pria memiliki peluang genetik yang lebih besar untuk menumbuhkan bulu mata panjang dan tebal. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung mata dari berbagai gangguan. Selain itu, bulu mata dianggap sebagai fitur wajah yang menarik. Jadi, maaf nih, para kaum hawa, kali ini pria lebih unggul dari kalian. Tapi kenapa bisa gitu ya? Penyebab umumnya lagi-lagi testosteron. Karena kadar testosteronnya lebih tinggi, pertumbuhan rambut di tubuh pria juga ikut terpengaruh, termasuk juga bulu mata. Dan kembali ke fungsi utamanya, bulu mata merupakan bentuk perlindungan tubuh. Bagian ini membantu melembabkan mata agar terhindar dari iritasi dan mata kering. Selain itu, bulu mata mampu melindungi mata kita dari partikel udara yang membahayakan, misalnya kotoran dan debu. Jadi, selain terlihat estetik, fitur tubuh ini juga punya seabrek fungsi penting. Dari semua perbedaan biologis tadi, sebenarnya pria dan wanita juga punya kesamaan. Dan mulai sekarang, kamu perlu stop beranggapan kalau cuma wanita yang bisa mengalami mood swing. Wanita tahu betul dengan tantangan di dalam tubuh mereka saat mengalami perubahan hormon secara drastis. Tapi para pria kurang peka terhadap ini. Frekuensinya mungkin nggak sesering tiap bulan. Tapi sekitar 26% pria mengalami perubahan hormon ini. Meski penyebab biologisnya sangat berlainan, gejalanya bisa sangat mirip. Dan penyebabnya tentu saja testosteron. Kadar testosteron pria cenderung melonjak, kemudian turun, tergantung pada musimnya.
Fluktuasi ini bisa mengakibatkan efek samping seperti lesu, kram, sensian, gampang marah, dan mood swing. Mood swing? Beneran? Kebanyakan dari kita mengalami hal-hal seperti ini. Jadi sebaiknya kita sama-sama paham saat orang di sekitar kita mengalami perubahan hormon.